Budidaya tanaman sehat adalah suatu metode budidaya yang diadopsi dari salah satu prinsip pengendalian hama terpadu, di mana strategi membudidayakan tanamannya dengan memadukan semua teknologi budidaya berbasis ramah lingkungan, sehingga dihasilkan tanaman yang sehat. Keempat itu adalah bagaimana memberdayakan petani, mengajari petani, membintek petani. Siapa yang membintek ini Pak? Teman-teman kami PUPT, untuk menghasilkan sendiri agensia hayati melalui eksplorasi lebih ke dalam Pak. Jadi ilmunya lebih lengkap lagi. Dia melakukan eksplorasi untuk mendapatkan apa? Tidak hanya mengembangkan isolat. Kalau ini kan produk nih Pak ya, ada isolat yang didapat dari lokasi setempat. Program DEM Area Budidaya Tanaman Sehat pada padi dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan memberikan keyakinan kepada petani bahwa membudidayakan tanaman yang ramah lingkungan tanpa bahan kimia bisa diterapkan. Caranya adalah salah satunya dengan budidaya tanam sehat. Oke. Nah, tadi Pak Kadis menyebutkan, komponennya ada pupuk hayati Pak Kadis. Pupuk hayati ini apa? Pupuk hayati ini adalah pupuk-pupuk yang diberikan makhluk-makhluk yang kita sebut sebagai mikroba. Ada jamur, ada bakteri. Penanaman refugia menjadi motivasi tersendiri bagi petani selain untuk konservasi musuh alami, juga estetika lahan. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia sangat minim dan hasil panen menunjukkan peningkatan. Selain itu, petani menjadi lebih percaya diri dalam menerapkan budidaya tanaman sehat untuk mendapatkan kualitas tanaman dan lingkungan yang lebih baik. Terima kasih kami dari Subak Pebantenan, kami selaku Pelayan Subak, kami sudah menerima DEM Area atau BPS dari provinsi ya. Berkat adanya bantuan tersebut, kami telah terima pertama itu bibit, setelah itu kedua pembukaan, pupuk hayati. Ternyata hasilnya untuk kegiatan pertama itu memuaskan bagi Bapak. Yang ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Ketahanan Pangan dan Kementerian Pertanian. Jadi kami dari Subak Kedui Nike dapat bantuan benih Impari 32, jumlahnya 625 kilo, kurang lebih seperti itu. Untuk pembenah tanahnya kami dapat 125 kilo. Jadi untuk pupuk hayati dapat juga 37,5 kilo. Pestisidanya ada Trimadeco dan pestisida nabatinya ada Pestor. Jadi untuk petani kami di Subak Kedui Nike sudah rata-rata sudah semua menggunakan pupuk yang diberikan oleh pemerintah dari pupuk organiknya. Jadi hasilnya lumayan. Cuman ada beberapa kendala yang kami hadapi di lapangan untuk di benihnya niki. Salah satunya adalah tinggi turunnya atau naik tinggi rendahnya daripada tanaman padi kami. Jadi itu terjadi saat mulai dari awal penanaman. Jadi kami mohon kepada pemerintah atau kepada Pak Dirjen Ketahanan Pangan ini sebagai bahan timbangan kedepannya bibitnya biar lebih bagus 100%. Itu harapan kami.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, di mana dalam hal ini bantuan benih maupun program semua yang terkait dalam program TEM Arya ini atau BTS budidaya tanaman sehat ini, kami sangat mengharapkan sekali kerjasama antara pemerintah pusat dengan para petani di sini. Itu harapan saya sebagai penyuluh di sini, biar bisa dalam hal ini mendampingi program-program pemerintah yang ada di Wilpin Ambengan. Saya selaku Kepala Desa Ambengan sangat bersyukur dengan program TEM Arya, yaitu pertanian dengan menggunakan bahan non kimia atau organik ini, dan Astungkaru kita sudah memperlihatkan buktinya. Kami sebagai Kepala Desa Ambengan berkomitmen ke depannya untuk selalu menggunakan teknologi terbaru ini kepada masyarakat, dan edukasi akan terus kami laksanakan bersama juga dari pemerintahan kabupaten. Itu harapan saya ke depannya, supaya masyarakat kembali mendapatkan jati dirinya bahwa menggunakan sesuatu yang sifatnya non kimia atau organik ini jauh lebih bermanfaat. Dengan kegiatan ini, kami dari pemerintah Kabupaten Buleleng menyambut baik sekali acara ini dan disambut baik oleh masyarakat. Nah, tentunya kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini ya, kita berkelanjutan. Bagaimana Gerdal ini, gerakan pengendalian dengan pestisida nabati, kemudian dengan penggunaan non kimia atau organik, nanti bisa kita. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Direktur, nantinya ini adalah merupakan suatu percontohan nantinya di Bali dan Buleleng khususnya, dengan adanya bantuan-bantuan itu nanti kita harapkan petani itu bisa membuat sendiri. Nah, dari hasil demplot yang denpan yang sudah dilaksanakan, memang dengan perlakuan yang baru pertama kali memang ada sedikit perbedaan produksi dibandingkan dengan penggunaan konvensional. Tapi harapan kami jangan nanti sampai petani, tadi sudah disampaikan, petani tidak menjadi kapok untuk melaksanakan kegiatan ini, karena itu memang sudah merupakan hal yang biasa, karena kita kan strike menggunakan organik sudah barang tentu. Mungkin dari segi produksi mungkin nanti 2-3 kali aplikasi akan mungkin lebih tinggi produksinya seperti ini. Kira-kira itu. Selamat siang. Di Kabupaten Buleleng hari ini kami beraktivitas dalam upaya terus mendorong pemanfaatan bahan-bahan yang ramah lingkungan di dalam sarana produksi. Di sini ada demo area padi sehat yang pada intinya komponen-komponennya terdiri dari benih padi varietas unggul baru yang tahan terhadap hama penyakit tertentu. Kemudian ada pupuk hayati yang menyiapkan hara bagi tanaman, kemudian ada pembenah tanah, kemudian kita juga menggunakan pestisida nabati dan pestisida biologi. Harapan kami di demo ini dapat disosialisasikan, didiseminasikan ke kelompok-kelompok lainnya, sehingga kelompok-kelompok lain juga dengan melihat hasil yang didapat ini menjadi ikut mengaplikasikan budidaya tanaman sehat. Di Kabupaten Buleleng kebetulan kami juga mengalokasikan program yang namanya P4. Apa itu P4? Yaitu pemberdayaan petani pemasyarakatan PHP. Intinya adalah memberdayakan petani melalui bimbingan teknis, cara membuat agensia hayati yang lebih hulu, dimulai dari eksplorasi, mendapat
bukan isolat dari lokasi setempat, dari lokasi in situ. Dan ini akan lebih efektif dalam upaya kita mengendalikan hama penyakit dengan menggunakan konsep yang ramah lingkungan, bahwa pertanian dengan produktivitas yang tinggi dan berkelanjutan, kita bisa mempertahankan swasembada pangan nasional, khususnya beras yang saat ini sudah kita bisa raih 3 tahun berturut-turut. Jadi mempertahankannya ini berat, tapi bukannya tidak bisa. Kita tetap memberdayakan petani untuk meraih itu semua dengan segala potensi kendala seperti dampak perubahan iklim dan sebagainya. Dalam rangka mengawal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHT atau P4 di Provinsi Bali, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan telah melakukan kunjungan dan bimbingan teknis pengembangan Agens Pengendalian Hayati atau APH kepada petani di Subak Babakan Bile, Kabupaten Buleleng, selaku kelompok tani yang menerima bantuan kegiatan P4. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Muhammad Takdir Mulyadi, menyatakan bahwa Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan akan terus mengawal dan memasifkan pelaksanaan usaha tani berbasis PHT. Subak Lanyahan Bontiing dan Subak Babakan Bile, Kabupaten Buleleng, Bali, telah berhasil memproduksi Agens Pengendali Hayati atau APH berupa Trichoderma sp spesifik lokasi dan juga perbanyakan Beauveria bassiana serta Paenibacillus polymixa. Harapan kedepannya, pertanian ramah lingkungan dapat dimasifkan dan direplikasi oleh kelompok lain, terutama petani-petani yang belum menerapkan pola budidaya yang ramah lingkungan. Di tengah kesulitan dan semakin mahalnya harga pupuk serta pestisida kimia, kehadiran PHT ini dapat memberikan secercah cahaya bagi petani dalam mempraktikkan budidaya tanaman sehat, baik dan benar.